Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kenalin, nama aku Bunga Damanik, aku dari Kota Pekanbaru Riau. Di sini aku mau ceritain beberapa pengalaman horor yang aku dan teman-teman aku dapetin sewaktu kami KKN. Jadi kami kuliahnya di Kota Pekanbaru ya. Tapi kebetulan memang kampus kami ini setiap ngadain KKN untuk di jurusan kebidanan jauh-jauh banget. Kebetulan di angkatan aku dapetnya di Yogyakarta. Singkat cerita, karena basicnya kami di kesehatan, jadi waktu di Jogja itu titik kumpul kami di Bapelkes. Di sana kami briefing ya. Kami 4 kelas diterjunkan dalam satu desa yang sama. Tapi dibagi-bagi lagi kelompoknya karena ternyata di desa itu ada beberapa dukuh lagi. Kelompok aku berjumlah 12 orang. Itu dapatnya di dukuh G. Sampailah kami nih di hari penerjunan ke desa. Naik bus dianterin sama satu dosen dari kampus, kemudian satu pembimbing dari Bapelkes, kemudian bapak dukuh dari dukuh tempat kami mengabdi selama 1 bulan di sana. Naik mobil nggak begitu jauh sih dari Bapelkes, sampailah kami di dukuh G. Dukuh G ini terletak di paling ujung setelah memasuki gerbang. Suasananya itu nggak begitu ramai kalau siang karena mungkin warganya lagi pada kerja, mereka pulangnya sore, jadi mungkin ramainya malam gitu kan. Suasananya itu begitu memasuki dukuh, kita nanti disambut sama gerbang. Gerbangnya itu yang udah tua, terbuat dari kayu, kayunya nggak dicat, masih warna kayu alami. Di atasnya itu ditulis nama dukuhnya. Nah, di samping gerbangnya itu, kalau sebelah kanan itu ada pohon bambu yang ada aliran sungai kecilnya. Kemudian di sebelah kirinya itu langsung deh tuh pemakaman umum. Jadi sebulan di sana kami tinggal di rumah ibu PKK namanya Bude Mutik. Rumahnya Bude Mutik ini aku gambarin ya. Rumahnya itu rumah joglo. Rumah joglonya tuh tapi bangunannya yang udah tua, nggak pakai cat, memang warna asli kayu gitu, warna coklat. Rumah joglo teman-teman tahu ya, rumah adat Jawa yang lebar gitu kan. Begitu masuk rumah itu nanti kita bakalan disambut sama ruangan rumah yang luas tanpa sekat. Karena Bude ini adalah ibu PKK, biasanya ruangan tanpa sekat yang di depan itu digunakan untuk musyawarah masyarakat desa. Nah, begitu masuk ke bagian ruangan yang luas tadi di rumah Bude, itu kami disambut sama beberapa lukisan. Lukisannya itu mengelilingi setiap dinding rumah, kanan, kiri, depan, belakang. Tapi yang bikin aneh itu, lukisannya tuh gimana ya, nggak ada yang sempurna gitu bentuknya. Kayak misalnya nih contohnya, ada satu lukisan perempuan. Lukisan perempuan itu cantik banget orangnya. Dia memegang topeng. Topeng yang dipegangnya ini adalah wajah cantiknya. Tapi di balik topeng itu, wajah dia dalam keadaan yang rusak gitu. Kemudian ada lukisan harimau. Lukisan harimaunya ini matanya rusak gitu, hitam. Ada lagi lukisan manusia terbang, anak kecil terbang gitu. Yang kami ketahui pada akhirnya kami nanya sama anaknya Bude, kenapa mas kok lukisannya pada seperti ini? Terus anak Bude itu jawab, oh iya mbak, ini lukisannya saya yang buat atas request yang punya. Yang punya itu maksudnya sosok yang ada di lukisan tersebut gitu, requestnya memang seperti itu. Kemudian setelah dari pintu utama kita masuk ke pintu kedua. Nah, setelah masuk pintu kedua inilah baru nanti ada sekat-sekat. Ada kamar, ada ruang TV, ada dapur gitu. Kamar kami ada di sudut sebelah kanan. Kamarnya kecil kalau untuk ukuran 12 orang. Tapi karena kami baru tinggal di sana, kami nggak bisa protes dong.
Jadi di sudut kamar itulah kami di situ ngeletakin barang, koper kami dari 12 orang, belum tas dan segala macamnya. Kemudian singkat cerita, hari berlalu, beberapa hari kami mulai berbaur nih sama warga desa. Kenalan dengan RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Mereka nanya kami dari mana, tinggal di mana. Setiap kali kami bilang, kami tinggal di rumah Bude Mutik. Itu warga ngomongnya gini, ibu-ibu yang di sana ya. Loh, kok berani sih mbak tinggal di situ gitu. Emangnya kenapa bu? Gitu kata teman aku kan. Ya nggak apa-apa. Hati-hati aja di sana katanya gitu. Teman-teman aku sih pada yang biasa aja gitu, karena aku ngelihat mereka ya santai karena memang nggak ada kejadian apa-apa. Sudah 1 mingguan tinggal di sana gitu kan. Akunya yang nggak enak, karena kalau misalnya warga udah ngomong gitu pasti ada apa-apa nih, pikir aku. Aduh, apes banget. Soalnya dari aku tingkat 1 sampai tingkat akhir kuliah, dinas di rumah sakit, di klinik, dimanapun aku selalu dapat tempat yang horor. Jadi aku, aduh, nggak bener ini. Pasti ada sesuatu. Kemudian udah 1 minggu di sana, kami minta izin nih sama Bude. Boleh nggak sih kami nggak tidur di kamar, soalnya sempit banget gitu kan. Satu kamar ada 2 kasur ditempatin oleh 12 orang. Itu kan bisa kebayang ya sama teman-teman gimana sempitnya kami tidur. Kami harus rebutan udara untuk bernafas dari ruangan yang kecil itu. Akhirnya setelah kami minta izin, Bude pun ngizinin kami untuk tidur di depan dengan catatan gak boleh kotor dan berantakan. Oke lah Bude, siap, kami bilang. Senang dong kami, akhirnya diizinin. Kami angkut lah nih kasur kami ke depan, kami angkut, kami susun serapi mungkin agak ke pojokan. Karena ruangan yang paling tengahnya itu yang ada colokan itu kami gunain untuk ngerjain tugas dan membuat laporan. Nah, setelah kami tidur di ruangan depan itulah beberapa hal aneh mulai bermunculan di rumah Bude. Jadi ada salah satu teman kami namanya Resti. Resti ini kebetulan teman sekelas aku. Jadi aku tahu banget ini kalau dia ini anaknya lumayan sensitif dengan hal-hal yang berbau horor. Jadi rumahnya Bude ini tuh dapurnya tuh terpisah dari rumah utama. Kalau dari pintu samping keluar jalan beberapa meter itu baru sampai di dapur, tapi keluar dari pintu utama samping itu nggak masuk ke ruangan, memang betul-betul di luar rumah gitu, yang ada ditanam-tanami pohon, jalannya tanah gitu, walaupun cuma beberapa meter, tapi horor juga ya, karena kan gelap gitu kalau misalnya kita keluar dari pintu utama mau ke dapur. Resti ini mau ngambil minum di dapur, kemudian dia berpapasan sama Bude yang jalan dari dapur menuju ke rumah. Berpapasan lah dia manggil Bude. Kemudian dia tiba-tiba jerit di gelap-gelapan itu. Gitu kan. Kaget dong kami yang lagi di ruangan depan, langsung lari ke situ. Bude juga ikut-ikutan kaget. Kenapa nih gitu. Terus si Resti nunjuk-nunjuk ke arah tangan Bude yang belakang gitu kan. Bude jalannya tangannya dibawa ke belakang dua-duanya. Kata Resti, Bude itu siapa? Ada anak kecil 2, kemarin gak ada anak itu gitu kan. Bude ini agak kaget juga gitu. Kok dia bisa ngeliat gitu. Tapi Bude bilang gini aja. Alah gak apa-apa, ini anaknya Bude. Kamu aja baru lihat. Kemana-mana ada Bude. Di situ ada dia katanya gitu. Kami heran dong. Orang gak pernah ada anak kecil di rumah. Anak Bude cuma 1. Dan itu udah lajang gitu. Bukan anak kecil. Ya udahlah kami lupain aja gitu. Dan Resti yang memang bisa ngeliat itu ya juga santai aja gitu sih, nggak terlalu yang gimana-gimana dia, tapi memang walaupun dia berkali-kali ngeliat ya tetap jerit-jeritan juga gitu kan. Kemudian suatu malam mau tidur nih, aku tidur di pojokan sama temen aku namanya Magdalena. Kami ratu molor di kelompok itu. Jadi si Lena ini tidur, dia tuh udah tidur semua orang. Dia tuh ngerasa tangan dia tuh kayak ada yang neken-neken gitu di jarinya, kayak kita lagi tekan touch piano. Jadi diteken satu persatu jari tangannya gitu. Tapi dia tahu banget yang neken tangan dia itu jari anak-anak gitu. Terus dia kayak goyang-goyangin badan aku.
Aku kan tidurnya tidur ayam nih, digoyangin sedikit aja langsung kebangun gitu kan. Dia bisik-bisik sama aku. Nang katanya, tangan aku dicolek-colek ini katanya gitu. Tangan mana? Aku bilang, ini jari-jari aku. Bus, gak usah dibahas sekarang lah, besok aja udah masukin aja tangannya ke dalam selimut. Aku bilang gitu. Akhirnya dimasukin lah tangannya dalam selimut. Udah ketakutan ini. Kami komunikasi itu tapi gak buka mata gitu, cuma ngomong aja bisik-bisik. Gak berani kuat-kuat, takut teman yang lain bangun dan jadi takut. Nanti ujung-ujungnya kami gak tidur gitu kan. Oke, selesai untuk malam itu kejadian anehnya. Malam-malam berikutnya kejadian lagi. Jadi kan teman aku satu lagi namanya Susi. Dia tidur di samping ketua kelompok kami namanya Wiwit. Ya, pas masih baru-baru mau tidur nih, antara sadar dan gak sadar, dia tuh ngerasa selimut dia itu ditarik dari bawah, turun, sama kayak aku sama si Lena. Dia komunikasi sama Wiwit tapi gak buka mata. Dia nanya, Wit, kamu yang narik selimut aku. Jadi Wiwit ini gak mau ngelihat temannya takut, dia cuma bilang, iya aku yang narik selimut, dan tidur gitu. Padahal dalam hati Wiwit, ya Tuhan aku gak narik selimut dia gitu kan. Oke lah, tidurlah lagi si Susi. Baru beberapa detik kejadian selimut, kejadian lain lagi muncul, dialamin lagi sama si Susi. Jadi tiba-tiba dia kan tidur di dalam selimut, mukanya tiba-tiba dari dalam selimutnya itu muncul baunya itu bau bangkai gitu, yang bener-bener bau, tapi cuma dia sendiri yang nyium itu. Di situ dia kaget, dia ngejerit gitu kan, bangunlah kami semua ini. Bangun, kenapa? Bau bangkai katanya gitu. Kentut nggak, kata teman yang lain. Bukan, beda baunya, tahu lah aku bedanya mana bau bangkai mana bau kentut katanya gitu kan. Jadi akhirnya udah panik, dia dikasih air minum, agak tenang. Kemudian kami berdoa, kami hidupin lampu biar nggak terlalu gelap kan. Kami coba tidur lagi dan akhirnya tidur gitu. Begitu setiap malam kami menjadi was-was sendiri. Kejadian aneh lagi muncul pada saat malam-malam, waktu itu malam Jumat. Posisinya kebetulan lagi mati lampu pula dan hujan. Jadi beberapa temen aku pergi nih keluar sama anaknya Bude yang cowok sama si Mas, pergi beli mie ayam. Tinggallah di rumah itu beberapa orang lagi. Kami duduk membentuk lingkaran. Beberapa teman aku ngadep keluar ke arah pintu depan. Cuman aku sama Wiwit yang ngadep ke arah pintu belakang, pintu ruang tengah itu yang menuju ke kamar-kamar. Jadi posisi kan gelap banget nih, cuman ada lampu dari lampu senter HP waktu itu. Karena kata Bude, palingan matinya cuma sebentar ini karena lagi hujan aja, nanti juga hidup bentar lagi. Udahlah kami nggak cari-cari lampu teplok lah, jadinya males juga kan meraba-raba gitu di gelap-gelapan, nanti ketemu yang aneh-aneh, kami mikirnya gitu. Jadi kami ngobrol-ngobrol lah dengan lampu dari senter HP. Kemudian tiba-tiba aku sama Wiwit yang menghadap ke pintu tengah itu kaget nih. Di tengah gelap, kanan, kiri, depan, belakang, muncullah satu cahaya. Cahayanya itu terang banget, warna putih. Tapi cahayanya itu nggak berpijar seperti pantulan lampu biasa gitu. Cahayanya itu nggak tahu datang dari mana, membentuk satu bentuknya itu seperti tiang ya. Seperti tiang-tiang rumah yang besar-besar itu, dan segede tiang juga. Kalau diibaratkan seperti sosok hantu permen ya. Aku nggak berani nyebutnya karena aku lagi posisi sendiri sekarang di rumah. Teman-teman tahu lah ya kalau hantu permen yang lompat-lompat. Nah bentuknya seperti itu. Itu gede banget, asli gede banget. Kakinya tuh nggak nyampe ke bawah, tapi bagian atasnya itu mencapai ke langit-langit rumah gitu kan. Dia tuh posisinya ada persis di samping pintu tengah gitu. Aku sama Wiwit udah terdiam gitu kan. Posisi kami duduk itu agak rapat. Si Wiwit bergumam kecil tapi aku dengar. Dia bilang gini, Bung, nampak nggak gitu. Aku juga gumam dong, nggak mau yang lainnya takut kan. Nampak wit gitu aku ngomongnya. Terus kami udah diem. Baca doa lah kami kan. Baca ayat kursi apa, surat-surat pendek yang kami hafal. Hilang tuh cahaya putihnya hilang.
agak lega lah sedikit bernafas. Tapi ternyata kami ketipu. Dia bukan benar-benar hilang, teman. Dia pindah ke bagian pojok ruangan. Astagfirullahalazim, kata kami kan. Bandel banget ini, nggak takut banget sama doa-doa. Jadi kami baca doa lagi, baca doa. Ini udah tegang banget Akhirnya baca doa. Bukan hantunya yang hilang, tapi lampunya yang hidup. Alhamdulillah, kami bilang. Karena lampunya hidup, otomatis dia juga hilang dong. Itu kami udah pucat banget mukanya sama Wiwit berdua. Tapi kami nggak ngasih tahu ke teman-teman malam itu karena takut nanti pada nggak tidur lagi. Sementara besok kami ada kegiatan, kami mikirnya gitu. Kemudian seperti itu, hari berganti hari, kami mulai sholat berjamaah di situ, ngaji. Biasanya ya sholat masing-masing, ngaji masing-masing. Kalau setelah kejadian-kejadian itu kami sholatnya berjamaah bareng-bareng sama Bude juga. Kami ceritain sama Bude, kami nampain ini. Bude cuma bilang, gak apa-apa, namanya rumah ada penunggunya. Kayak rumah kalian juga kan ada itu orang makhluk-makhluk seperti itu. Baca doa aja, kata Bude. Kita kan gak ganggu dia, katanya gitu. Tapi masalahnya dia ganggu kita, Bude, kami bilang gitu kan. Udah baca doa aja, kata Bude gitu. Oke, baiklah Bude. Kemudian ada beberapa keanehan yang kami temui di sekitaran duku ya, di luar rumah Bude. Jadi kami di sana itu hampir 1 bulan, dan dalam rentang waktu itu kami sudah mendengar lebih kurang 7 berita kematian yang diumumkan pagi-pagi di masjid setempat. Dan untuk keseluruhan yang meninggal itu adalah anak-anak. Kami nggak tahu ya apakah ada sakit tertentu atau bagaimana gitu kan. Tapi ya menurut kami itu sesuatu hal yang aneh dan serem ya, karena semuanya anak-anak gitu loh. Kemudian singkat cerita kami mau mengadakan musyawarah masyarakat desa. Kami izin sama Pak Dukuh kan. Pak, kami mau ngadain MMD nih yang melibatkan seluruh warga desa. Kapan ya waktu yang tepat kami untuk ngundang gitu kan? Terus Pak Dukuh bilang, kalau mau ngundang warga nanti melalui RT-nya aja gitu, nggak usah semua ketok pintu melalui Pak RT, tapi nggak bisa pagi dan sore. Rumah Pak RT-nya itu harus malam hari karena kan pagi sampai sore mereka bekerja dan ada di rumahnya itu waktu senggangnya itu malam Mbak Daisya. Kami ya mau nggak mau harus ngikutin saran Pak Dukuh ya, karena memang mereka kerja gitu ya, mau gimana lagi, walaupun kami bakalan serem mengundang orang malam-malam gitu kan, karena dukuh yang kami tempati ini cukup luas ya, jarak masing-masing RT-nya itu jauh gitu. Kemudian singkat cerita, malam itu kami bagilah menjadi 4 kelompok ya regu ini. Karena di duku itu ada 4 RT, jadi satu kelompok kami ada 3 orang. Aku sama teman aku, Wiwit dan Magdalena dapat di kelompok 2. Untuk RT 2 ini, kalau dari gerbang duku itu ada di sebelah kiri posisinya, atau di seberang rumah Bude. Suasana malam di duku ini nggak terlalu ramai juga, hampir nggak ada bedanya sih sama suasana siang. Yang bikin creepy itu kalau kita kan lampu teras itu warna putih ya, jadi walaupun malam hari tetap agak terang juga gitu. Nah di sana tuh enggak, di seluruh rumah menggunakan lampu terasnya itu lampu tidur yang kuning. Jadi bisa teman-teman bayangin ya, walaupun nyala semua lampu teras tetap aja suasananya itu remang-remang. Ditambah lagi jarak rumah satu dengan rumah yang lainnya itu dipisahkan sama kebun, pohon-pohon tebu, pohon-pohon nangka dan lain-lain sebagainya gitu kan. Makin creepy dong. Kemudian singkat ceritanya lagi, kami mulai nih meninggalkan rumah Bude. Izin sama Bude kami mau ke rumah Pak RT, kami izin dulu ya Bude. Terus Budenya bilang, iya hati-hati jangan lupa berdoa, kata Bude gitu. Dan Bude ngingatin jangan berisik, kalau jalan-jalan aja, jangan ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, kata Bude. Oke siap Bude, kami bilang gitu. Jalanlah kami pencar ke RT masing-masing. Aku, Wiwit sama Lena gak begitu jauh RT-nya, kebetulan RT 2 ada di seberang rumah Bude. Jadi sebelum kami terjun malam itu, paginya kami udah survei nih
nanti jalannya lewat sini gitu kan, biar nggak nyasar, karena malam-malam kan gelap, kami cuma bawa lampu senter aja gitu. Nah, aku sama Lena sama Wiwit ini jalannya mau ke RT itu nggak terlalu besar sih. Kalau yang lainnya kan gede tuh jalannya, bisa dilalui mobil. Mau ke RT 2 ini kami ngelewatin jalan setapak gitu kan, di samping-samping rumah warga dan kebun-kebun. Pas mau berangkat itu semuanya aman, terkendali. Kami sampai di rumah Pak RT, dan di sana itu Masya Allah ya, warganya itu baik banget, ramah banget gitu. Kami nyampe di rumah Pak RT, kami disuguhi berbagai macam makanan, minuman, dan harus wajib dimakan. Karena kalau nggak dimakan nanti jadinya nggak sopan sama tuan rumahnya. Kemudian setelah kami cerita panjang lebar, Pak RT kami mau ngadain ini. Oke, ditentukanlah tanggalnya, hariannya. Terus kata Pak RT, oke siap, nanti saya kumpulkan warga untuk datang ke sana, kata Pak RT. Akhirnya kami pamit pulang. Ternyata kepulangan kami itu tidak selancar perjalanan kami pergi ya. Karena apa? Kami jalan itu kayaknya jalan seperti biasa aja sih, ngobrol-ngobrol. Aduh, alhamdulillah kita udah mau pulang nih. Kalau nggak salah waktu itu sekitar jam 10 malam. Jalan kami bertiga. Terus tiba-tiba temen aku yang Wiwit ini menyadari sesuatu. Dia nyadarnya gini, weh, kita di mana ini, katanya kan. Di mana apanya, kita kan mau pulang, kami bilang gitu. Tengok dulu, tadi itu nggak ada pohon itu, katanya gitu kan. Tadi pagarnya nggak ada ini, kok sekarang bisa ada ini gitu kan. Kami ngeh dong, iya ya, perasaan kami jalan di jalan dan arah yang sama seperti kami pergi gitu. Kok ini bisa beda gitu kan? Tadi pohon ini nggak ada, sekarang ada. Ini pagar ini nggak ada, sekarang ada gitu. Kami diam lah di situ bengong. Duh, kemana ini arahnya gitu kan? Warga udah tutup pintu kan, udah jam 10 malam kan. Akhirnya kami ketemu sama kakak-kakak, jarak sekitar 10 meteran lah gitu dari kami gitu kan. Dia berdiri di dekat pagar, tapi membelakangi kami gitu. Kakak itu berdiri membelakangi kami. Tanya sama kakak itu ya gitu kan, tunggu dulu, katanya gitu. Kita di mana ini gitu kan, aneh tempatnya, kayaknya aku menyadari sesuatu yang salah ini, kata Wiwit gitu. Akhirnya aku yang tukang bawa senter, udahlah aku senterin dulu lah ini pagar apa ini, kakak itu ngapain di situ malam-malam sendiri gitu kan. Aku senter lah nih, nyalain senter, selap nyorot ke kakak itu. Disitulah kami sadar kalau ternyata kakak itu berdiri di gerbang kuburan. Di situ kami langsung panik. Gimana nggak panik? Soalnya mau ke RT 2 dan ke kuburan itu arahnya beda. Sama-sama di sebelah kiri sih, tapi mau ke RT 2 itu jalannya tuh ke kanan dan kuburan itu ke kiri. Bagaimana ceritanya kami bisa nyampe ke kiri, cobalah. Di situ kami udah diem kan, kaku, nggak bisa ngapa-ngapain, udah gemeter gitu kan. Gemeter, ngumpulin tenaga, ngumpulin keberanian. Akhirnya kemana ini gitu. Nggak ada cara lain, 1, 2, 3, kabur, lari sekencang-kencangnya, baca doa sampai lari, udah mau nangis ini, udah gelap-gelap kan, jalannya kecil ya kan. Tapi alhamdulillah rabbil alaminnya kami sampai di rumah Bude dengan selamat gitu, nggak ada diganggu lagi, nggak disesatkan lagi jalannya gitu kan. Nggak ngerti juga kenapa perasaan kami sepanjang jalan ngobrol aja gitu kan, nggak kosong pikirannya. Entah karena terlalu banyak ngobrol, akhirnya kami nyampe di gerbang kuburan, kami nggak tahu juga. Kami ceritain sama Bude lah kejadian itu, kata Bude ya udah nggak apa-apa gitu kan. Lain kali hati-hati, kata Bude. Akhirnya kami disuruh minum biar nggak panik sama Bude. Kemudian kami tenang. Kemudian kejadian aneh kembali terjadi lagi di rumah Bude. Jadi waktu itu malam-malam kami lagi ngerjain tugas ya, mau buat laporan karena KKN kami udah hampir selesai. Dan laporan itu juga harus selesai. Teman aku si Resti kebelet pipis. Karena kamar mandi Bude ini posisinya ada di luar bangunan utama ya. Jadi kalau malam-malam memang kami gak berani pipis sendiri. Harus ditemenin gitu. Si Resti minta temenin sama teman aku. Kalau gak salah sama si Susi ya waktu itu. Masuklah dia ke kamar mandi. Masuk. Terus gak lama habis itu dia ngejerit gitu. Seperti biasa. Jerit yang kuat banget, gitu kan. Kaget lagi dong kami, ini kenapa lagi jerit-jeritan malam-malam gitu. Akhirnya lari semua ke belakang kamar mandi, diikutin sama Bude juga lari kan.
Dibuka sama pintunya sama Bude. Ditanyain, kenapa Resti? Udah pucat dia mukanya. Bude, nangisnya, ada anak kecil Bude, ada anak kecil di dalam kamar mandi katanya. Aku tahu aku di kamar mandi sendirian, tapi pas aku selesai kok anak itu juga berdiri di dekat pintu Bude, kata dia gitu. Kaget dong kami, waduh ngada-ngada lagi nih, alamat nggak tidur lagi nih malam ini, kami bilang gitu kan. Badan kami tuh udah capek banget. Akhirnya sama Bude ya seperti biasa ditenangin gitu. Ini Bude kok santai banget gitu ya, kami udah ketakutan banget ya. Ya memang betul sih, memang kita nggak ganggu kata Bude gitu, tapi dia gangguin kita gitu loh. Gimana kita bisa tenang ya kan? Akhirnya kami ya seperti malam-malam yang lalu, baca doa, ngaji, akhirnya ketiduran juga. Seperti itu terus. Satu hal yang kami syukuri adalah kejadian-kejadian aneh itu walaupun beruntun ya, tapi terjadi di akhir-akhir kami selesai KKN. Jadi kami nggak mengalaminya itu dalam waktu yang lama. Tapi walaupun begitu tetap aja yang kami alami itu sesuatu hal yang menakutkan. Kami udah kelelahan banget ya dengan aktivitas kami berbaur sama warga, kegiatan ini itu. Tambah lagi malamnya kami nggak istirahat karena ketakutan, nggak bisa tidur, gelisah seperti itu. Kami betul-betul drop banget. Cerita kejadian kami ini menyebarlah di teman-teman yang lain, menyebar di telinga dosen juga. Jadi rencananya kami itu mau dipulangkan lebih cepat. Teman-teman yang lain hari Minggu, di dukuh lain kami hari Sabtu. Tapi ternyata salah satu teman kami ada yang sakit waktu itu. Ya mau gak mau kami akhirnya ya mau mengalah lah untuk 1 malam lagi. Kami juga gak mau terjadi apa-apa kan sama teman kami yang sakit ini. Karena dia memang betul-betul gak kuat untuk naik mobil itu kemarin. Betul-betul yang pusing sampai tumbang dia di situ. Ya mungkin pelajarannya apa ya, mungkin etika ya, karena kami kan warga baru di sana, bukan warga asli sana. Karena kalau bisa dibilang kami ini punya suara yang power banget, beda sama suara mereka di sana yang lemah lembut ya. Mungkin kami di sana terlalu berisik sampai mengganggu kenyamanan mereka. Jadi mungkin karena itulah hal-hal aneh itu sering terjadi. Apalagi kami tidur di ruang tengah Bude. Yang kata Bude, ruangan itu dipakai untuk 2 anak kecil tadi main-main dan berlari ke sana ke sini. Mungkin dengan kehadiran kami di ruang tengah itu membuat space mereka untuk bermain itu jadi kecil gitu kan. Pala lah mereka nih, aku gangguin aja lah mungkin gitu. Oke teman-teman, mungkin itu ya beberapa kejadian yang kami alami sewaktu kami KKN di sana. Kalau di aku pribadi, aku punya banyak banget kejadian horor. Dari waktu aku kecil, dari sekolah, kemudian kuliah, tempat praktek. Mungkin nanti lain waktu aku bisa sharing lagi sama teman-teman pengalaman horor aku. Untuk yang KKN di Jogja ini sampai di sini dulu. Aku mohon maaf nih kalau durasinya terlalu panjang, kalau aku terlalu bertele-tele atau gimana. Semoga teman-teman suka dan kita bisa berbagi cerita yang lebih seru lagi. Aku tunggu juga cerita dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, dadah.